kebijakan apa yang dapat mencegah doom loop ini? Pertama, pemerintah harus memulihkan kredibilitas fiskal kita. Program belanja harus memiliki prioritas yang jelas. Sumber pembiayaannya realistis, evaluasi manfaatnya terukur, dan batasnya sesuai dengan kapasitas APBN. Jangan malah batasnya yang dinaikin gitu, yang udah dibuat 3%, oke, kita perlu ekspansif lagi, dana MBG dan KDMP kurang, kita jadi 6%, ya jangan. Kedua, pasar tidak menuntut pemerintah berhenti membangun atau berhenti membantu masyarakat. Yang pasar mau itu melihat bahwa setiap program itu punya perhitungan sumber dana dan mekanisme pengendalian yang masuk akal. Jangan malah ngomong di publik sebuah kebijakan atau program yang menelan mungkin ratusan triliun rupiah, itu diambil dari wangsit, bukan kajian ilmiah, kan gila namanya. Selanjutnya, yang namanya proses pemilihan gubernur Bank Indonesia itu harus transparan. Dan figur yang dipilih dan dihasilkan itu harus kredibel, ya kan? Alasannya seperti yang gue jelaskan tadi. Ketiga, komunikasi kebijakannya harus konsisten. Yang namanya pemerintah dan BI mungkin punya perspektif yang berbeda ya, namun perbedaan itu harus dikelola secara institusional, teman-teman. Bukan melalui pernyataan yang saling bertabrakan, saling menyalahkan, terus buat bingung pasar, jangan. Keempat, stabilitas rupiah itu jangan diharap atau jangan cuma mengandalkan satu instrumen, tapi harus kombinasi semua instrumen. Suku bunga memang penting, tapi nggak bisa dia tuh kerja sendiri, itu nggak bisa dalam ilmu ekonomi. BI itu butuh intervensi yang terukur, instrumen pasar uang, kebijakan makroprudensial, pengelolaan devisa, apalagi ya, dan koordinasi yang baik dengan kebijakan fiskal kita. Kelima, pemerintah dan regulator harus mengawasi hubungan antara resiko negara dan perbankan. Jadi exposure bank sama SBN itu, terus kualitas kreditnya, kecukupan modalnya, likuiditasnya, resiko valuta asingnya harus diuji dalam skenario yang jauh lebih buruk daripada kondisi hari ini. Jadi worst case-nya itu bisa kebayang gitu. Dan semua itu bergantung pada satu hal, apakah pemerintah kita memilih seseorang yang mampu menjaga Bank Indonesia tetap sebagai stabilitas keeper, ya kan, penjaga stabilitas, atau seseorang yang dipandang pasar hanya sebagai perpanjangan dari kepentingan politik jangka pendek. Kalau itu terjadi, bukan kemustahilan, kalau doom loop yang tadi kita khawatirkan bisa jadi kenyataan, teman-teman. Oke, semoga mungkin ini bakal jadi konten yang cukup panjang. Ya, semoga teman-teman memahami apa yang gue jelaskan dan semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.